Halo teman-teman yang menonton video ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di video kali ini, saya akan membahas tentang anxiety disorder. Sebelum saya membahas anxiety disorder, lebih baik saya memperkenalkan diri dulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Niluhdia Darmayanti. Saya dari Prodi Psikologi, Fakultas Hukum dan Humaniora, Universitas Bali Dwi Denpasar, dengan NIM 512019. Pertama-tama, mari kita mengenali apa itu anxiety disorder. Anxiety disorder atau gangguan kecemasan ialah merupakan situasi atau keadaan yang dapat merasa cemas ketika hendak menghadapi atau sedang berada dalam situasi yang dirasakan mengancam atau menakutkan. Munculnya rasa cemas karena harus menghadapi situasi atau sedang berada dalam situasi yang dirasakan mengancam atau menakutkan. Misalnya seperti pindah sekolah, memulai pekerjaan baru, menjalani operasi, memiliki teman atau anggota keluarga yang terkena musibah. Keadaan yang dianggap dapat menimbulkan stres. Teman-teman, ternyata ada dua bagian otak yang memiliki peran besar dalam memicu perasaan cemas, yaitu amigdala dan prefrontal cortex. Teman-teman pasti bertanya, apa itu amigdala dan prefrontal cortex? Amigdala adalah bagian dalam anatomi otak yang berhubungan dengan proses emosi, perilaku, dan memori. Bagian otak ini berbentuk seperti kacang almond. Letak amigdala jauh di dalam lobus temporal, yaitu bagian dari korteks cerebral yang berada di tengah otak. Yang kedua yaitu prefrontal cortex. Prefrontal cortex merupakan salah satu bagian otak yang memiliki keunikan tersendiri karena hanya dimiliki oleh manusia. Prefrontal cortex yang dianggap sebagai pusat kepribadian karena memiliki fungsi eksekutif. Letak prefrontal cortex tepat di bagian belakang dahi. Apakah teman-teman tahu? Orang yang cemas biasanya akan merasakan gejala-gejala berikut ini. Yang pertama, gugup, gelisah, dan tegang. Yang kedua, detak jantung cepat. Yang ketiga, nafas cepat. Yang keempat, gemeteran. Yang kelima, sulit atau bahkan tidak bisa tidur. Yang keenam, banyak berkeringat. Yang ketujuh, tubuh terasa lemas. Yang kedelapan, sulit konsentrasi. Yang kesembilan, adanya perasaan seperti akan ditimpa bahaya. Teman-teman, apakah kalian mengetahui bahwa anxiety disorder memiliki beberapa jenis? Yang pertama, gangguan kecemasan umum yang biasanya disebut generalized anxiety disorder. Seseorang yang menderita gangguan kecemasan umum ini biasanya merasa cemas atau khawatir secara berlebihan terhadap berbagai hal, mulai dari pekerjaan, kesehatan, hingga hal-hal yang sederhana seperti berinteraksi dengan orang lain. Anxiety yang muncul akibat gangguan kecemasan umum bisa dirasakan setiap hari dan menetap hingga lebih dari 6 bulan. Akibatnya, penderita gangguan kecemasan ini akan menjadi sulit menjalani aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Selain munculnya rasa cemas yang mengganggu, penderita gangguan kecemasan umum juga dapat merasakan cepat lelah, tegang, mual, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, sesak, dan insomnia. Jenis yang kedua yaitu fobia. Fobia merupakan jenis gangguan anxiety yang merupakan penderitanya memiliki rasa takut yang berlebihan dan cenderung tidak rasional terhadap suatu benda, binatang, atau situasi tertentu yang tidak menimbulkan rasa takut pada kebanyakan orang. Orang yang memiliki fobia biasanya mengalami serangan panik atau rasa takut yang hebat ketika melihat suatu benda atau berada di tempat yang menjadi pemicu fobia. Misalnya laba-laba, darah, berada di tengah keramaian, tempat yang gelap, tempat yang tinggi, atau ruangan tertutup. Oleh karena itu, penderita fobia biasanya akan melakukan segala upaya untuk menjauhkan dirinya dari hal atau situasi yang ia takuti. Yang ketiga, gangguan kecemasan sosial. Penderita gangguan kecemasan sosial
atau dikenal juga fobia sosial, memiliki kecemasan atau ketakutan yang luar biasa terhadap lingkungan sosial atau situasi di mana mereka harus berinteraksi dengan orang lain. Penderita fobia ini selalu merasa diawasi dan dinilai oleh orang lain, serta takut atau merasa malu secara berlebihan saat berada di keramaian. Hal tersebut membuat penderita selalu berusaha menghindari situasi yang mengharuskan ia bertemu atau berinteraksi dengan banyak orang. Jenis yang keempat yaitu gangguan panik. Anxiety dan serangan panik akibat gangguan ini dapat muncul kapan saja dan terjadi secara tiba-tiba atau berulang. Ketika gejala panik muncul, penderita gangguan panik biasanya dapat merasakan sejumlah gejala lain, seperti berdebar-debar, berkeringat dingin, pusing, sesak nafas, serta tubuh gemetaran dan terasa lemas. Orang dengan gangguan panik ini tidak dapat mendeskripsikan kapan gangguan tersebut akan muncul atau apa pemicunya. Oleh karena itu, tak sedikit penderita gangguan panik yang menjauhkan diri dari lingkungan sosial karena takut serangan paniknya kambuh di tempat umum. Jenis yang kelima ialah PTSD atau biasanya disebut Post Traumatic Stress Disorder. Gangguan stres pasca trauma atau PTSD dapat muncul pada seseorang yang pernah mengalami kejadian traumatis atau berada di situasi berbahaya yang mengancam nyawa. Contohnya, tinggal di daerah konflik atau perang, terkena bencana alam, atau korban kekerasan. Orang yang menderita PTSD seringkali susah untuk melupakan pengalaman traumatiknya, baik terlintas dalam benak atau saat bermimpi, yang kemudian membuatnya merasa bersalah, terisolasi, dan sulit bersosialisasi dengan orang lain. Terkadang, orang yang memiliki PTSD juga bisa mengalami insomnia dan bahkan depresi. Jenis yang keenam ialah gangguan obsesif kompulsif atau biasanya disebut OCD. Orang yang menderita gangguan OCD memiliki kecenderungan untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang untuk meringankan rasa cemas yang berasal dari pikirannya sendiri. Contohnya, mencuci tangan harus sebanyak 3 kali karena ia berpikir tangannya masih kotor. Gangguan ini sulit dikendalikan, bersifat menetap, dan dapat kambuh kapan saja, sehingga membuat penderitanya terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Akankah teman-teman tahu bahwa PTSD dan OCD sekarang berada di dalam kategorinya sendiri sejak adanya DSM-5? Inilah beberapa cara mengatasi anxiety. Yang pertama, mencukupi waktu tidur dan istirahat. Yang kedua, membatasi konsumsi kafein dan minuman beralkohol. Yang ketiga, mengurangi stres dengan mencoba teknik relaksasi, misalnya meditasi dan yoga. Yang keempat, melakukan aktivitas fisik atau berolahraga secara teratur. Yang kelima, mencoba bertukar pikiran atau curhat dengan teman. Jika cara-cara di atas sudah dilakukan dan faktor pemicu anxiety juga teratasi, namun rasa cemas belum juga hilang, sebaiknya teman-teman berkonsultasi ke psikiater untuk menentukan penyebab dan jenis gangguan kecemasan yang teman-teman alami. Baik, sebelum saya mengakhiri video kali ini, saya ingin memberitahukan bahwa orang atau penyandang yang memiliki anxiety disorder bukan salah orangnya atau penyandangnya. Karena yang mereka alami adalah sesuatu yang nyata dan tidak sekedar mereka abaikan. Oleh karena itu, daripada kita membuat mereka semakin tenggelam dalam lautan kecemasan, lebih baik kita memberikan mereka validasi dan dukungan supaya dunia yang mereka hadapi menjadi lebih ramah. Sekian yang saya jelaskan tentang anxiety disorder. Jika teman-teman mengalami hal-hal yang saya jelaskan tentang anxiety disorder, segeralah berkonsultasi ke layanan kesehatan mental atau psikiater. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan bahasa yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih.